Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih Mimbar Gemar pada hari ini 26 Agustus tahun 2026. Renungan pada pagi hari ini saya ambil dari Mazmur 15 ayat 1 sampai 3 yang demikian firman Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Kedua, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Ketiga, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nyanyian Daud ini yang merenungkan syarat sebagai anak Tuhan untuk terus tinggal dekat dengan Allah sebagai kesayangannya, ya. Di ayat 1 mengatakan demikian. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Nah, ini adalah seorang penyembah sejati yang memiliki integritas, jujur, tulus, serta peduli pada sesama. Jadi, saya ulangi lagi, yang tinggal di dalam kemah Tuhan, yang diam di dalam gunung Tuhan adalah seorang penyembah sejati yang berintegritas, jujur, tulus, serta peduli kepada sesama. Kata diam di gunung yang kudus, di gunungmu yang kudus menunjukkan keintiman yang dengan Tuhan. Keintiman, keterpautan dengan Tuhan, bukan hanya datang beribadah. Banyak sekali orang beribadah itu merupakan saat untuk mencari Tuhan, memang benar. Tapi bagaimana kita boleh mendekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, mempunyai rasa terpaut, bukan hanya di gereja saja, bukan hanya ibadah saja, tapi dalam setiap kegiatan apapun ada rasa untuk senantiasa tinggal di hati Tuhan. Mengenai kemah, ya, ini di zamannya budaya Israel, kemah atau bait Allah adalah tempat terkudus. Bait Allah terbagi 3, pelataran atau halaman bait Allah, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Dan bangsa Israel ketika hendak mengorbankan persembahan hanya dalam pelataran bait Allah dan tidak boleh lebih lagi masuk. Nah, untuk puji-pujian penyembahan, orang Lewi, imam, pengurus bait Allah, ya, telah dikhususkan Tuhan mencakup daerah sekitar pelataran bait Allah hingga ruang kudus. Untuk ruang maha kudus hanya dimasuki oleh imam besar bangsa Israel, dan sebelum masuki sudah melakukan tahapan-tahapan tertentu untuk mengkuduskan dirinya memasuki ruang maha kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui pemahaman tersebut kita dapat melihat bahwa dibutuhkan pemenuhan tertentu bagi setiap orang untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan melihat kekudusan sebagai suatu syarat penting yang perlu dipenuhi setiap orang sebelum dapat mendekat dalam hadiratnya. Hanya ayat 1 dikatakan, ayat 1 ini dikatakan, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapakah yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Nah, hidup berkenan kepada Allah. Dan ayat 2 dikatakan bahwa mereka adalah hidupnya yang tak bercela, jujur dan berkata-kata benar dari lubuk hati yang paling dalam, dan menjaga lidah, tidak menyebarkan fitnah, tidak berbuat jahat, dan tidak menjelekkan orang lain, melakukan yang adil dan benar dalam hidup sehari-hari. Saya percaya Bapak Ibu dan kita semuanya pasti ingin memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Allah, yang tidak bercela, ya. Seperti dikatakan tadi, jujur, berkata benar, ya, menjaga lidah supaya tidak memfitnah, tidak berbuat jahat, dan tidak menjelekkan orang lain. Nah, hidup tak bercela adalah perwujudan iman seseorang. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, seperti dikatakan dalam Yakobus, ya. Nah, karena itu iman dan perbuatan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
Yakobus 2 ayat 17 dan 22 mengatakan demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Orang-orang inilah yang diperkenan Tuhan menumpang di kemahnya dan di gunungnya yang kudus. Yang terhadap orang-orang yang hidupnya tak bercela, Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Wah, luar biasa ya kalau kita hidup tak berkenan. Kalau kita hidup maksudnya tidak bercela kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kebaikannya. Seperti dalam tertulis dalam Mazmur 84 ayat 12 yang mengatakan demikian. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang-orang yang hidup tidak bercela. Nah, matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Tuhan berikan. Tidak menahan kebaikan bagi orang-orang yang hidup tidak bercela. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih, sebagai orang percaya kita adalah orang-orang yang paling beruntung di antara umat manusia yang hidup di muka bumi. Karena kita miliki Tuhan yang begitu dekat dan mau bergaul karib dengan umatnya. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes 15 ayat 15 mengatakan demikian. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah sahabat Tuhan, sehingga kita bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan, ya, melalui keintiman kita, melalui doa kita, melalui penyembahan kita. Haleluya. Karena pengorbanan darah Kristus di atas kayu salib, kita yang dahulunya jauh kini menjadi dekat. Sehingga kita pun beroleh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai orang penyembah, seseorang yang menyembah layak, menumpang di kemah Tuhan dan diam di gunungnya yang kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.